Ya, gue dapat rokok. Rokok bukan sih? Tembakau. Bedanya apa rokok sama tembakau? Kalau rokok mau udah jadi. Oh ini lu lenting Oh, ini kiri tembakau berarti. Ada Instagramnya nggak? Instagramnya @thevillage.tobacco. Nikmati sederhana. Oh iya, kenalin dulu dong siapa lu? Gua Cipoy. Kayak pernah lihat ya, yang sering manggung-manggung gitu ya? Beda bang. Beda. Beda. Oh, beda. Berdua sekarang sibuk apa ya? Gua sibuk jualan ini aja sih nih. Iya. Jualan bako. Soalnya kan lagi lockdown juga, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Iya sih. Kegiatan manggung juga vakum jadi ya. Vakum. Buat diri lu sendiri nih, ada Instagramnya nggak? Coba dong, siapa tahu buat yang lain. Gua ada Instagram @shiva_sativa. Jadi gini, Poy. Gimana tuh? Konten gua kan ini sekarang mistis, horor ya kan. Nah, gua pengen tahu nih, kira-kira lu ada pengalaman nggak cerita horor? Banyak sih sebenarnya. Banyak. Banyak. Bisa salah satunya diceritain? Sebentar gue inget-inget. Saking banyak ya. Banyak sih. Nih lu mau yang versi apa nih? Yang versi penampakan, versi kesurupan, versi suara-suara goib, versi alam liar. Beda akun, beda akun Jon. Tapi yang istilahnya yang gue paling Serem lah. paling tak berkesan gitu ya, yang pernah gue alamin. Sebenarnya gue sebagai saksi doang sih. Saksi. Jadi ada musibah yang menimpa temen gue. Jadi awal mulanya gue sama temen-temen tongkrongan rumah gue tuh kan emang setiap tahun ngadain acara. Jadi acaranya tuh biasanya kita sewa villa, terus nih bawa menyan apa bawa apa sih? Lu pakai menyan apa? Bawa apa sih? Lu pakai menyan? Oh iya. Tembakau lu. Oh iya. Setiap tahun kan ngadain acara, kita biasanya sewa villa, Kayak gathering gitu ya? kayak gathering. Jadi itu untuk menjaga kebersamaan, menjaga silaturahmi antar teman-teman sekampung. Nah, itu 2016 akhir, gue lupa tepat bulannya tuh. Bulan apa gue lupa. Pokoknya akhir 2016 kalau nggak salah deh. Iya, Kalau akhir biasanya November ya, Desember. Kalau akhir, kalau awal Januari. Enggak sih, Oktober sih. Januari kali. Iya. Iya udah. Bulan ada berapa sih? Jadi akhir 2016 tuh kita memutuskan jalan-jalan ke puncak. Itu ada beberapa temen gue yang survei pertama. Akhirnya dapat villa. Harganya tuh di bawah 2 juta untuk per malam. Itu bisa menampung bisa sampai 40 orang lah. 40 orang? Iya, jadi Di bawah berapa? di bawah 2 juta. 2 juta? Di bawah Boleh? 2 juta. Iya. Dan itu weekend. Weekend? Gila, rata-rata di atas 2 juta 40 orang lah. Iya. Karena ini di bawah rata-rata. Nah, terus akhirnya kita kan pertama ya namanya anak-anak ya, wah murah nih. Tenang. Iya, murah, yang penting murah Itu dulu. yang dicari. Terus gua sama anak-anak juga pas mereka survei terus kirim video tour roomnya gitu. Oh ini oke nih, udah worth it lah, harga segitu juga udah malah menguntungkan banget kan. Ada kolam renangnya, terus ada lapangan bolanya. Takis deh tuh, sikat. Dan nggak mikir yang lain-lainnya gitu, maksudnya nggak ada kecurigaan apa-apa karena situasinya ya normal-normal aja kan untuk ukuran villa di sekitar puncak. Cuman harganya aja yang emang agak nggak normal. Terus berangkatlah kita. Itu kita juga weekend kan. Berangkat Sabtu pagi karena check-in jam 12 siang kan. Berangkat Sabtu pagi, nyampe sana pas jam 12 siang langsung check-in. Check-in tuh siang. Ya. Terus nah pas jadi tuh lokasi villanya nih kalau dari pinggir jalan kita sempat masuk dulu sekitar 500 meter lah ke dalam. Oh jadi bukan pinggir jalan? Enggak. Jalan puncak tuh bukan? Enggak.
Jalan Raya Puncak masih masuk. Itu masuk sekitar 500 meteran, jalan kampung gitu. Seingat gue sih awalnya aspal, terus aspalnya putus gitu, terus jalan Jalan tanah. batu-batu gitu. Terus sempet ngelewatin jembatan kecil. Nah, kita bawa mobil sebenarnya. Sisanya kan motor, ada beberapa mobil. Main bawa motoran. Ya, mobilnya itu nggak bisa nyeberangin jembatan itu karena jembatannya emang kecil kan. Akhirnya emang di situ ada Kalau parkiran. Aliran sungai juga kecil. Jadi deres. Maksudnya sungainya Lebarnya, kecil, lebarnya. lebarnya kecil, tapi alirannya deres. Oh. Kayaknya sih itu cuman dari ya plus selain dari gunung juga dari buangan rumah tangga gitu loh. Jadi alirannya deras. Tapi kecil sungainya. Enggak, gua kira dia gede gitu. Luas. Sungainya juga Enggak. Pendek lah, paling lebarnya cuman 3 meter lah. Jadi sungainya cuma 2 meter gitu, terus panjang jembatannya 3 meter lebih dikit. Nah, kalau mobil kebetulan di situ ada tempat parkir disediain warga. Jadi mobil emang diparkir di situ, terus jalan kaki. Sisanya kalau motor bisa lewat. Sampai depan gerbangnya biasa aja sih, maksudnya ya gerbang villa gitu, gede. Kita masuknya itu ada satu bangunan rumah yang kabarnya itu emang punyanya si penjaga ditempatin sama si penjaga villanya. Terus kita dipandu sama penjaga villanya naik. Itu lumayan. Itu sih dalam kawasan villanya. Iya, jadi kita masuk gerbang masih harus naik lagi gini. Jalanannya muter-muter gitu. Kanan kirinya ya rumput-rumput, tanaman-tanaman gitu. Luas juga berarti ya? Luas, lumayan. Bukan lumayan lagi, malah emang luas. Terus sempat ngelewatin lapangan, terus kebun-kebun gitulah, kebun-kebun bunga-bunga, sampai ketemu kolam renang. Tapi villanya masih ada di atas lagi. Anjir. Gitu. Tapi dari kolam renang ke villa nggak terlalu jauh banget. Berarti ada kali 500 meter lagi tuh masuk dari gerbang. Dari gerbang 500 meter Enggak. Nggak nyampe. Sekitar 200 meter lah. 200-300 meter. Terus sampai itu kita di villanya kan. Anak-anak sih seneng karena ngeliat, wah bagus nih, enak ada kolam renangnya nih, ada lapangannya nih, terus villanya juga Gede, murah lagi. dan masih bersih gitu loh. Terus anak-anak masih dipandu tuh sama penjaga villanya, bapak-bapak. Kita nggak ada kecurigaan sama sekali sih. Pas bapak ini ngejelasin, ada satu ruangan di lantai bawah. Jadi lantai bawah itu, seingat gue dia cuman kosong sama ada dapur. Sama ada satu ruangan pintunya ditutup. Itu yang nggak boleh ditempatin. Nah, ternyata benar itu nggak boleh ditempatin. Kalau kata penjaganya, ini jangan ditempatin ya mas, katanya. Itu di atas aja, di atas luas katanya gitu. Berapa lantai emang? Sebenarnya 2 lantai, tapi di lantai keduanya itu ada lantai lagi gitu. Gudang kayak gitu. Enggak, itu sama lantai kayu gitu juga. Jadi itu emang tambahan buat tidur. Jadi ya bisa dibilang 3 lantai sih. Nah, 2 lantai setengah lah. 2 lantai setengah bisa jadi. Terus lengkap, ada sound system. Anjir. Gue mikir, wah ini harga segini, selengkap ini asik banget nih. Tadinya anak-anak tuh udah asik banget gitu ya. Udah, penjaganya keluar. Kita, oh iya, gue baru ingat lagi nih. Jadi ada salah satu temen gue namanya Anang. Itu dia kayaknya ambisius banget gitu, pengen ngumpulin anak-anak. Yuk kita ngumpul, terus ngobrol bareng-bareng gitu. Nah dia ngumpulin anak-anak tuh di lapangan deket kolam renang. Oh, bukan di lantai 1, bukan? Bukan, tapi di luar. Tapi itu posisinya udah setelah maghrib. Jadi kita dari siang sampai sore tuh ya biasa ngobrol, sibuk sendiri, masak-masak dan lain-lain kan. Sampai nggak ada acara gitu, cuman bebas aja. Habis maghrib dia inisiatif buat ngumpulin anak-anak di dekat kolam renang. Nah gua pengen mandi. Kira gue putusin, udah ntar gue nyusul, gue mandi dulu.
Terus pas gue mandi, sebenarnya enggak kayak nggak ngerasain apa-apa sih, kayak awalnya biasa aja sih. Pas keluar dari kamar mandi, gue sadar kalau gue tinggal sendiri tuh di situ. Ngapain pada di luar? Ya. Nah, gue kayak agak ngerasa nggak enak gitu, kayak ada perasaan tegang sih, kayak takut gitu. Kayak Kayak takut, intinya kayak cuman ih, kayak gua lo takut. ngerasa hawanya kok beda gitu ya. Iya, kayak anjir gue sendirian takut nih, gue buru-buru, bener-bener buru-buru. Cuman kayak nggak ada alasan, cuman kayak gue takut gitu doang. Pakai baju, buru-buru gue keluar. Udah gitu, udah acara di luar ngobrol-ngobrol anak-anak. Kelar, itu nggak lama sih di luar, masuk lagi. Kita kan mau barbekyuan ya. Barbekyuan itu lokasinya jadi misalnya ini bangunan, di bawah bangunan itu ada space sekitar 5x5 lah, itu rumput gitu. Nah di situ diputusin, oh kita bakar aja situ. Ternyata di lokasi situ ada kamar-kamar. Ada kamar lagi. Ada kamar, jadi itu istilahnya basementnya bangunan. Udah juga ya berarti ya. Oh ya, sekedar informasi nih, villanya di daerah Ciloto tuh sebelum Cibodas ya, sebelum Cimacan. Dekatnya Cikucing. Ya, gue mau ngomong Cianjing sensor nih. Ciluk, Mbak. Terus Ngopi dulu, Bang. iya bang. Seruput Terus tadi sampai mana sih? Macan. Kagak kan. Oh iya, BBQ kamar. barbecue. Terus ternyata ada kamar-kamar. Nah, aneh aja gitu bentuknya nih. Lu ke villa yang 3 lantai gitu. Tapi di bawahnya tuh ada ruangan lagi gitu. Gua tuh dari situ udah wah ini agak aneh aja gitu, ini buat apaan gitu. Terus Itu tinggi dari atas ke bawah tuh. maksudnya Basement itu apa biasa sama kayak satu lantai gitu? biasa kayak 1 lantai, lebih pendek lagi malah. Terus ada pintu-pintunya, dan seingat gua pintunya tuh nggak ada daun pintunya gitu loh, cuman ada pintu. Ada atau nggak ada gue lupa deh, pokoknya posisinya kebuka. Kayak belum jadi ya apa gimana? Kayak udah jadi tapi kayak rusak. Rusak. Ya. Nah, dan anehnya tuh lagi di dalamnya tuh ada tiker. Itu ada 2 ruangan. Dua-duanya ada tikernya. Itu gue inget banget, tiker inian, tiker biasa. yang gambar wayang gitu loh, tiker Jawa tuh. Tiker yang rajut. Oh. Ya, kayak gituan. Nah, sebelah sananya lagi ada kamar mandi ternyata. Dan di situ kamar mandinya juga bisa dipakai ternyata kan. Nah, ini gue masih coba berpikir ini ruangan buat apa ya. Dan sebelumnya kan nggak dikasih tahu sama si penjaganya. Ada kalau ada ruangan lagi di situ. Soalnya yang bikin gue aneh, kenapa harus ada tiker di situ loh. Itu kalau misalnya itu cuma ruangan kosong gitu doang, biasa aja kali ya. Tapi ada tiker. Ini ada tiker nih. Berarti apa? kayak digunain lah tempat. Iya, gua sama anak-anak sempat mikir kayak gitu nih, apa dipakai juga apa gimana, gua nggak tahu. Apa penjaganya, tapi penjaganya Jauh ya? rumahnya di depan ya. Terus bakar tuh, bakar. Kelar. Kita makannya di halaman villa. Tapi bukan di lokasi bakar-bakar. Oh, agak maju lagi. Iya. Nah, temen gua namanya inisialnya I. Belakangnya N. Panggilannya? Ian. Iya. Jadi kita makan, dia ke WC tuh. Yang di bawah. Akhirnya dia ke WC yang di bawah, karena kan kita makannya di teras bawah depan villa. Mager kali. Mager ke atas. Udah dia langsung ke situ aja. Pas dia itu nggak lama dia balik, mukanya udah pucat. Ditanya nggak mau cerita. Si Ian gitu, ditanya nggak mau cerita. Sempet ditanya juga sama Ardi, lu kenapa? Kagak, masih kagak aja gitu, masih nggak mau cerita sama sekali. Tapi karena anak-anak ke situ niatnya seneng kan,
ya dilupain akhirnya. Udah lah Evan lah. Iya udah lah Evan. Si Iannya juga ya udahlah gitu kan. Besokannya nih hari Minggunya kita kan cuman 1 hari 1 malam ya, 2 hari 1 malam. Jadi harus check out tuh hari Minggunya jam 12 siang. Tiba-tiba hujan dari sekitar jam 10-an kalau nggak salah, di hujan terus banget. Jam 12 siang kan kita kan juga posisinya tanggung jawab kita harus keluar dari villa jam 12. Jadi pernah ngacas kan? Iya, tapi kondisi hujan nih, jadi masih bingung juga anak-anak kan. Akhirnya penjaganya datang, dia ngasih tahu, Mas, di sini aja dulu, soalnya jembatannya rubuh. Iya, jembatan yang Karena hujan ya? Iya, yang pertama kita lewatin tuh, itu kan aliran airnya katanya deras, dia rubuh jembatannya. Jembatan kayu gitu kan? Jembatan kayu. Kalau bisa mobil nggak mau. Nggak bisa, mau tapi nggak bisa alih mobil. terus akhirnya kita nurut kan, ya udahlah tungguin aja karena emang nggak bisa lewat juga. Sebenarnya katanya bisa lewat selain jembatan itu, tapi harus naik dulu, naik ke kampung tuh, muter ya, jauh banget katanya, terus ekstrim jalannya. Tapi karena si penjaganya mempersilahkan kita di situ dulu, ya udah kita di situ dulu, nggak masalah. Terus nggak ada masalah sih sama sekali sampai sore. Hujan nggak berhenti tuh sampai jam 4, sekitar jam 4 kita sempat jalan kaki juga pakai payung, ngecek warga lagi pada beresin, lagi dibenerin sama warga jembatannya. Dapat kabar maghrib itu jembatannya udah bisa dilewatin. Akhirnya pulanglah kita. Nah, dari selama nunggu hujan berhenti tuh, itu kalau gue nggak merhatiin, tapi ada teman gue yang cerita ngeliat keanehan gitu. Jadi ada satu teman gue, nggak usah disebut kali namanya ya, Nggak usah. Sebenarnya Bunga. sebut aja Bunga ya. Jadi si Bunga ini cowok, dia masukin odol. Oh, boleh coba-coba. Selama nungguin hujan itu, ada satu teman gue yang merhatiin si Bunga ini tiba-tiba dia ini bertasbih, wirid tapi pakai tasbih beneran. Dia emang sering. Gue nggak tahu dia emang sering apa gimana, yang jelas dia punya, entah itu gelang atau apa, gue nggak tahu. Tapi dia bilang emang dia ngeliat ini anak kenapa nggak biasanya gitu. Baru nggak apa yang gimana? Maksudnya Baru ada yang lihat baru nggak dia. Apa emang sebelumnya dia sering wirid juga? nggak pernah, makanya aneh kok tiba-tiba kok dia jadi kayak gitu loh. Si Bunga nih kok jadi begini terus nggak membaur gitu loh, diem aja gini. Oh, beda deh sama Iya, ada yang beda nih. Terus tapi kayak ayo udahlah, mungkin dia lagi insaf, lagi mencoba insaf atau taubat gitu. Maksudnya nggak terlalu dinotis lah, biasa aja. Biasa. Positif Udah, lah gitu. iya, beres-beres. Udah maghrib tuh, kelar maghrib jalan pulang. Nah kebetulan yang boncengin dia, yang dia kan diboncengin nih, yang motoran. Iya, yang boncengin dia juga nih anak diem aja, diajak ngobrol nggak mau. Pertama, terus asal berhenti istirahat, kan sempet berhenti karena ada salah satu temen cewek nih sakit. Kita berhenti di depan puskesmas gitu, terus nemenin dulu ke puskesmas biar siapa tahu bisa dicek terus sakit apa, dapat obat gitu kan. Nah di situ juga dia pas kita berhenti dia masih gini terus, masih. Terus udah selesai dari puskesmas jalan lagi. Nah kan biasanya kita kalau dari mana-mana tuh selalu nggak pernah langsung pulang ke rumah, nongkrong dulu gitu kan, nungguin yang lainnya nyampe dulu semua baru kita pulang ke rumah kan. Di warkop tuh waktu itu, di warkop udah nyampe di warkop masih nungguin sebagian yang di belakang karena ternyata di Bogor kota hujan lagi, jadi banyak yang kepisah gitu loh, ada yang neduh. Mental ya? Iya, mental-mentalan. Akhirnya nungguin di warkop. Nah si Bunga ini pulang duluan
ketika Bunga pulang duluan, yang boncengin si Bunga nih cerita, terus si Bunga kenapa ya dia nggak kayak biasanya, intinya gitu. Aneh gimana? Iya. Ah udahlah, paling apa nggak ya, paling cuman Capek apa gimana, udah biasa doang. Udah teman-teman yang lain datang, akhirnya kita pulang terus udah tuh di rumah masing-masing. di rumah masing-masing. Besokannya lagi kan kita nongkrong lagi tuh di warkop, biasa aja, nggak ada apa-apa. Tapi dia ada tuh. Nah dia nggak pernah nongol. Jadi kalau nggak salah setelah hari itu kita nggak ketemu dia 2 hari. Kita nggak ngeliat dia 2 hari, dan kita juga nggak nanya-nanya nih anak kemana, nggak, karena nggak ada kecurigaan banget gitu loh, masih biasa aja. Tapi emang dia orang pendiam apa gimana? Enggak, aslinya mah enggak. Caur ya? Iya, aslinya mah ini banget, caur banget. Tapi beda aja, tapi anak-anak kayak nggak terlalu ini loh, kayak gimana sih? Dia anak beda nih, tapi nggak terlalu dipikirin gitu loh. Nah, kalau nggak salah pas hari ketiganya tuh setelah dari puncak itu, awalnya keanehannya gini, temen gua dapat SMS, bukan WhatsApp tapi SMS. Dari zaman SMS dulu. Enggak, sebenarnya udah bisa WhatsApp, tapi ini anak SMS, si Bunga nih SMS. Bunga. SMS-nya isinya gini. Wo, tobat wo. Hah? Ya, udah mau kiamat. Ibu nggak ngomong gitu? Tiba-tiba ngomong gitu. Terus, apaan sih maksud lu, Bung? Udah, gue kasih tahu aja lu gini, tobat, gini. Pokoknya intinya nyeramahin, tapi bahasanya masih bahasa Sehari-hari. sehari-hari, masih bahasanya nggak terlalu aneh. Cuma pesannya aneh doang. Ngapa sih lu gitu. Nah, yang di SMS ini lapor ke anak-anak kan, kok sih si Bunga SMS gue gini sih? Makin jelas dong anehnya. Ternyata selain dia ada lagi yang di SMS. Banyak. Termasuk Termasuk lo. gua enggak termasuk. Enggak termasuk, maksudnya ada sekitar 3-4 orang tuh di SMS semua. Dan ada yang aneh-aneh banget, bahasanya tuh kayak nggak nyambung. Tiba-tiba SMS kayak bumi akan gini. Seolah-olah Surga dan neraka, ngomongin gitu-gitu. Seolah-olah dia kayak tahu akan kejadian itu. iya, pokoknya nggak nyambung dah intinya. Nah, anak-anak mulai curiga. Tapi pas, jadi kan rumahnya dia itu deket lapangan bulu tangkis gitu. Kalau kita sering main bulu tangkis di situ, itu dia ikut sering main gitu ya. Kita sempat main bulu tangkis di situ, ada dia. Tapi biasa aja gitu orangnya. Diajak ngobrol masih jawab biasa aja. Terus masih bercanda-canda. Kalau yang sebelumnya pas lagi di puncak kan dia diem aja nih. Tapi ini enggak, biasa aja gitu, kayak normal, nggak ada apa-apa. Nggak wirid? Nggak wirid? Enggak. Balik lagi kayak biasa, persis gitu. Terus anak-anak kan jadi nggak curiga lagi kan. Nah, paling dia waktu itu bercanda doang, SMS gini. Nah, berapa hari kemudian itu dia datang ke warkop, ke tongkrongan, ngajak temen gue, ikut gue yuk, 1 orang diajak sama dia. Kemana? Udah ikut gue aja, kata si Bunga. Ikut tuh, dia diboncengin naik motor, Bunga yang bawa. Terus sekitar sejam lah muter-muter mereka. Balik kan tuh ke tongkrongan, si Bunga cabut. Ditanya, lu dari mana? Gak jelas banget, gue diajak muter-muter katanya. Muter-muter ngapain? Iya, gue diajak muter-muter, terus gue diceramahin katanya. Ngomong apa dia? Disuruh taubat gitu-gitu. Terus katanya mau kiamat, terus mau bahas-bahas surga, bahas-bahas neraka gitu-gitu. Terus Doi dakwah apa gimana? gue nggak ngerti dah pokoknya. Tapi bahasanya tuh kayak katanya bahasanya tuh kayak nggak nyambung. Udah mulai nggak nyambung ngomongnya. Maksudnya kalimatnya tuh udah nggak nyambung gitu loh. Mulai curiga lagi anak-anak. Nah, besokannya lagi tiba-tiba dia lewat depan tongkrongan bawa tas, udah jalan kaki. Bung, mau kemana lu? Tanya anak-anak kan. Gue mau pulang. Lah, pulang kan lu, rumahnya lu di sana kan itu. Terus kata dia, enggak, gue mau pulang ke puncak, katanya gitu. Iya, dia bilang mau pulang ke puncak.
Udah tuh dari situ, udah nih bener nih anak nih Sambet. sambat. Anjir. Tapi lama loh, maksudnya kita hampir seminggu itu kita tahu kalau, maksudnya hampir seminggu kita baru tahu dia kesambet tuh pas itu. Awalnya curiga ya. Awalnya cuman gitu, tadi yang kejadian-kejadian yang gue ceritain gitu. Emang rada janggal sih. Tuh kalau menurut lu beneran kesambet atau gimana? Gue sih pernah denger juga ada yang kayak gitu juga kesambet. Jadi kadang mereka sadar, kadang enggak. Jadi ya gue juga, Iya. gue juga belum pernah ngalamin sih kayak gitu. Kuat-kuatan lah ya. Kuat-kuatan mungkin ya. Nah cuman sambetnya untung nggak barbar sih. Maksudnya Gue yang ngamuk-ngamuk gitu. iya ngamuk-ngamuk, mungkin juga doi jin Islam bagaimana. Tapi dia ada nanti sih masih berlanjut kan cerita gue ya. Ada kasus juga dia ngamuk-ngamuk pasti nanti. Udah lanjut deh, gimana tuh? Lucunya lagi itu Hamin 1 atau Hamin 2 sebelum dia UN, dia kan masih SMA waktu itu. Tapi kabarnya pas UN dia lancar, maksudnya nggak ada kabar-kabar kalau dia gimana-gimana. Sempat ngerasain UN berarti tuh? Sempat masuk sekolah, sempat ikut ujian. Nah terus habis itu inian apa, makin parah. Makin parahnya tuh dia mulai ngamuk-ngamuk di rumah. Jadi kita udah ngelaporin sama orang tuanya. Bu, si Bunga gini kita jelasin, jalan-jalan ke sini terus kayak gini. Baru ibu sama bapaknya ngomong, pantesan kalau di rumah suka gini gitu. Katanya suka ngamuk-ngamuk. Oh kalau di rumah tuh udah ngamuk-ngamuk? Di rumah ngamuk-ngamuk. Kadang suka ngamuk-ngamuk. Dia kadang, kata abangnya tuh dia pernah ngomong teriak-teriak mau pulang ke puncak. Ke puncak itu ya? Iya, tapi nggak marah-marah. Pokoknya minta dia biarin dia buat pulang gitu loh. Biarin, udah gue mau pulang kayak gitu. Tapi ditahan-tahan sama abangnya. Terus udah itu kan udah fix ya, maksudnya pihak Orang tuanya juga udah curiga juga kali ya? Sebelumnya curiga, tapi akhirnya makin curiga setelah anak-anak cerita. Oh jelas ini berarti sumber Udah ketahuan sumbernya? iya, dari mana gitu datang. Ya udah tuh akhirnya setelah itu gua nggak terlalu mantau ya, tapi asal gua tanya anak-anak masih itu sampai ada sekitar 2 minggu. 2 minggu? Iya. Jadi gimana keadaan Bunga? Dia masih kayak gitu, masih. Katanya udah dibawa ke sini, bawa ke sana, tapi masih nggak mempan. Terus sampai akhirnya dia dibawa kemana gitu gua lupa, dan sembuh tuh dia sembuh. Terus namanya bocah-bocah kan masih ini ya, masih istilahnya masih gimana sih, jadi temen kena kayak gituan tapi masih dibercandain ya. Suka diledekin sama bocah tapi dia kalau dia kayak gitu. Berarti sadar nggak sadar kali ya? Jadi dia kalau digituin sempat ditanya sama anak-anak, "Bung, lu ngerasa nggak sih lu kemarin kenapa?" Dia ngerasa. Dan dia tahu dia tuh lagi kesurupan. Emang kayak gitu ya. Dia ngaku gitu loh dan tahu. Emang sih gue pernah tahu juga, maksudnya sempat baca-baca juga, sempat lihat di YouTube juga ada yang namanya kerasukan itu setengah-setengah gitu, kayak gitu. Mungkin yang dialamin dia seperti itu. Kadang kalau misalkan emang masuk banget tuh dia nggak bakal sadar sama sekali. Soalnya kadang diajak ngomong nyambung. Waktu selama dia kayak gitu, anak-anak kadang masih berusaha coba ngomong biasa lah, anggap aja cobalah ngetes ngomong biasa gitu, masih nyambung. UN nyambung? UN aja nyambung, tapi kadang-kadang ngamuk.
Kadang-kadang nggak jelas, tapi kadang nyambung biasa kayak gitu-gitu. Nah terus itu sembuhnya gimana dia? Sembuhnya katanya sama, kan gue nggak ngerti juga ya orang pintar gitu, nggak ngerti gue. Tapi sembuh, bener-bener sembuh. Diobatin, nggak diantar pulang? Nggak tahu deh, kayak bahasanya sih diobatin sih. Diobatin. Tapi gue nggak tahu apa diobatin itu maksudnya diantar pulang apa gimana, gue nggak begitu paham sih pas penyembuhannya. Yang jelas kabarnya dia sembuh. Nah, udah clear kan nih dia, masalah dia udah clear. Terus gue waktu itu lagi main Line. Kan ada tuh Line Today. Line Today. Itu ada berita gitu. Terus linknya itu kalau nggak salah ke beritanya itu ngebahas tentang thread di Kaskus. Ada sebuah thread di Kaskus tentang villa angker di puncak. Otomatis ini kan penasaran gue buka linknya, masuk ke thread Kaskus. di Kaskus itu kan. Pas gue baca, anjir, sama villanya sama kayak villa gua sama anak-anak. Villa yang tempatin itu? Iya, persis. Dia kasusnya seperti apa? Kasusnya dari cerita dia kan bercerita tuh di tweet itu. Sama, kesurupan juga. Dan kalau dia lebih spesialnya lagi, jadi ada satu foto mereka rame-rame nih. Foto gitu. Nah, itu ada penampakan tangan Di foto itu? Di foto itu, di belakang mereka. Tangannya warna hitam gitu. Nah, itu kan di threadnya itu ada foto fullnya sama ada foto zoomnya. Zoom. Pas foto zoomnya itu ada stiker bocah-bocah gua. Berarti setelah gua. Jadi emang bocah-bocah gua kan suka nempelin stiker gitu kan. Iya. Nah, di situ ada stikernya tuh kayak di jendela di kaca. Iya. Di cermin. Biasa itu. Nah, penampakan tangannya tuh di dekat cermin situ. Situ ada stiker bocah gua. Berarti kan ini mereka setelah bocah-bocah gua kan. Dan kasusnya sama persis. Minta pulang. Iya, sama persis, kesurupan dan minta pulang. Nah, teman mereka, salah satu teman mereka ada yang ada yang balik lagi ke situ, ngobrol-ngobrol sama orang situ. Ternyata katanya emang itu dulu bekas kuburan Jepang apa kuburan Belanda gitu, gue lupa. Sebenarnya gue mau coba cari lagi tuh tweetnya, itu kan 2016 ya. Itu kalau nggak salah tweetnya gue lihat udah 2017 awal deh. Maksudnya udah berapa bulan setelah kejadian gue, iya. Nah sekarang apa masih ada gue kagak tahu. Gitu, jadi ya berarti benar itu emang villanya angker ya. Angker. Nah, terus lu ingat kan yang tadi pertama gue cerita ada temen gue yang tiba-tiba mukanya pucat abis dari kamar mandi tuh. Oh iya, itu kenapa tuh? Akhirnya dia cerita, Dia ngomong dia ngelihat sosok di kamar mandi. Iya, enggak di dalam kamar mandi, maksudnya di luar kamar mandi. Setelah dia dari kamar mandi, makanya dia kayak gitu. Tapi waktu itu dia nggak berani ngomong karena dia mau ini waktunya seneng-seneng dulu dah gitu, nggak usah ada kayak gitu-gitu. Apa tuh yang dilihat? Kalau nggak salah dia ngeliat kayak cewek gitu deh, rambutnya panjang, kita agak gede badannya gitu. Kita dong. Enggak sih, kita kan laki-laki. Laki kan tadi namanya bunga. Emang cewek doang yang boleh bunga? Kayak gitu. Jadi dia akhirnya bersaksi juga setelah kejadian itu. Dia ngungkapin sendiri apa lu kulik? Dia ngungkapin. Akhirnya dia ngungkapin kayak gitu. Dan oh iya, ada yang ketinggalan kan tuh. Apa tuh? Lu ingat juga nggak yang tadi gue bilang ada satu kamar yang nggak boleh dipakai? Nah itu yang di atas berarti? Yang di bawah. Justru yang di bawah. Tapi yang bukan yang bukan yang basement kan? Iya, maksudnya di atas basement itu. Iya, yang di lantai 1 lah. Nah, itu kan sempat kita buka ya. Penasaran kan anak-anak kayak, ini kenapa sih maksudnya, kenapa nggak boleh dipakai gitu ya? Tahu nih, bengal nih mas ini.
Bandel gitu. Enggak, iseng doang deh, penasaran. Kebetulan nggak dikunci. Emang nggak dikunci? Nggak dikunci, pintu kayu gitu kan. Terus kita buka, ya lampunya nyala. Hah? Lampunya nyala di dalam. Oh, udah nyala? Udah nyala, Oh. lampu udah nyala. Kasurnya rapi banget. Tapi yang aneh, ruangannya sekitar 3x3 lah, kotak. Ada lemari kecil gitu. Yang aneh tuh ada lantainya, lantai keramik, tapi setengah doang. Setengah, baru di lantai keramik setengah, sisanya masih tanah. Peluran ya? Peluran campur tanah merah gitu. Tapi rapi banget, Dalamnya rapi. rapi. Terus ya emang hawanya nggak enak. Paling beda sendiri berarti. Emang nggak enak sih hawanya, sama kayak yang di kamar-kamar ada apa ininya, apa tikernya itu loh. Emang ternyata setelah temen gue juga cerita tuh yang lihat perampakan itu, yang lain juga akhirnya ngomong. Tapi mereka tuh yang lain ngomong kayak, iya nih hawanya nggak enak aja gitu di lokasi-lokasi tertentu. Di sini itu perasaan nggak enak, di lokasi ini juga kayak gitu. Oh, gue kira lu pengalnya lu tempatin, lu buka doang. Tempatin sempet Anjir. sama si Serius? namanya inisialnya depannya P, belakangnya I. PI. Ya tempatin dan dia tidur. Dan Dia dia sih sengaja? kayaknya dia nggak tahu. Nggak tahu. Kayaknya maksudnya dia nggak tahu kalau itu nggak boleh ditempatin. Mungkin karena kebuka kali. Apa lu Karena dia enggak sih, ketutup mulu, karena mungkin dia, nggak ada tempat kali. gua nggak ngerti kenapa tuh orang bisa masuk situ aja. Jadi di mana? Tiba-tiba Ya Allah. dibangunin nih, ini mana si P nih? Buka-buka, jadi dia di situ ternyata gitu. Terus ada kejadian aneh nggak? Dia enggak, dia cuman dibilang gua ngantuk, gua tidur situ udah. Sampai bangun. Kayak gitu doang. Tapi ada kemungkinan nggak Boy? Maksudnya itu kesalahan temen lu itu yang masuk kamar. Kayaknya nggak tahu deh, gua nggak tahu, gua bisa nggak. Kan itu kan salah satu melanggar juga kan? Iya, itu salah satu yang dilanggar anak-anak tuh itu. Katanya jangan ditempatin, tapi tempatin. Mungkin efeknya kena si bunga. Bisa jadi sih, cuman gue nggak bisa ini banget, nggak valid gitu loh, nggak bisa mastiin sendiri. Heeh. Tapi ada kemungkinan, banyak kemungkinan sih tempat-tempat begitu mah. Namanya villa ya? Iya. Gede, murah lagi. Jadi hati-hati. Kalau villa gede, murah, gimana Boy? Tawar lagi. Tawar lagi biar lebih murah. Ya udah, itu segitu aja. Ya, kalau cerita dari gue sih gitu aja. Mau nambah? Ya lu mau nambah nggak? Boleh, mungkin nanti ada part 2 kali Pak ya. Part 2. Iya, lo kan anak gunung juga nih, pasti ngalamin lah di gunung. Nggak terlalu intens sih, kalau sempat beberapa kali, tapi nggak terlalu ekstrim gitu loh. Ekstrim. Cuman sempat denger kisah-kisah dari beberapa orang yang gua temuin, itu cukup ekstrim ceritanya gitu. Ya udah, kalau gitu untuk malam ini sekian videonya. Terima kasih. Jangan lupa follow Siva Sativa dan juga apa tadi? The Village Tobacco. Yoi. Thank you.